Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat diringankan hati kita, diringankannya langkah kita untuk selalu condong kepada kebenaran, condong kepada majelis ilmu, condong kepada amal sholih, condong kepada dakwah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula hormati yang hadir, saya enggak hafal pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah benar atau pimpinan cabang Muhammadiyah? Pemuda Muhammadiyah, termasuk para pimpinan ranting cabang NA yang Aisyah juga ada. Pokoknya semuanya saja yang hadir, yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fikum. Amin. Terus saya ngapain? Kita enggak usah pengajian, enggak usah tausiah, ngobrol santai. Ini sebenarnya kan pengajian NI, betul. Tapi kenapa Pemuda Muhammadiyah jadi ikut? Oh, gitu. Atau jangan-jangan nyari yang kedua, ketiga, keempat. Insyaallah. Siap? Oke, saya ngobrol sama NA yang pemuda, nanti ngikut aja. Saya panggil adik-adik karena saya yakin usianya belum ada yang separuh saya. Usia saya sudah 45. Bu Nani 42, 3, 4. Ya, saya yakin belum ada yang 20 kan di sini. Usianya kayaknya masih 11, 12, 13, tambah 7. Adik-adik hari ini kesini ngapain? Halo, jawab dong. Adik-adik kesini hari ini ngapain? Hah? Pengajian. Terakhir ngumpul kayak begini kapan? Berarti sudah mungkin 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Ustaz, kering. Masya Allah, kering. Saya tanya lagi, kira-kira ngumpul kayak gini senang apa senang? Senang apa senang? Tapi apa ya, mohon maaf, tetap jaga protokol kesehatannya. Yang nggak pakai masker harusnya pakai. Nanti kalau babi salah lewat kita dibubarkan. Tetap harus tetap protokol kesehatan. Mohon maaf, saya harus terpaksa juga kalau saya ngomong begini, nggak jelas kan? Ya. Jadi karena kita jaraknya sudah lebih dari 1 meter, saya mohon izin untuk dibuka. Nah, yang mendengarkan saya sebaiknya pakai masker. Nggak tahu kan sampingnya nanti ada yang bersin, ada yang batuk. Nggak sudah, waspada. Karena sunatullah gitu. Nah, sebaiknya nggak boleh salaman, apalagi cipika-cipiki ya. Nggak usah peluk-pelukan juga, nggak asik. Kita tetap protokol kesehatan ya, sepakat ya, adik-adik ya. Nah, jangan sampai nanti Babinsa ke sini dan Ramil ke sini, Kapolsek ke sini kita dibubarkan. Ya, tetap jaga. Berarti sudah 2 tahun yang lalu nggak pengajian kayak gini. Tapi seneng ngumpul kayak gini atau enggak sih? Enggak, ayo jawab semuanya kompak. Seneng apa? Seneng ngumpul apa seneng bubar? Ya sudah selesai, berarti saya nggak perlu ngisi pengajian. Oh, mereka sebenarnya senang ngumpul. Terus mau apa? Ya karena mungkin mereka sebenarnya butuh leader untuk menggerakkan ya. Tapi
Saya pagi hari ini hanya sekedar ngasih inspirasi, motivasi saja. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita, silaturahim kita pagi hari ini lebih semangat lagi untuk mengkaji Islam. Amin. Saya nanya lagi, yang terakhir pertanyaannya. Pertanyaan kloter pertama yang terakhir. Nanti kalau ada lagi berarti kloter kedua ya. Kalau nggak ngumpul kayak gini, adik-adik apa sih kegiatannya? Apa? Nonton YouTube gitu ya, TikTok, apa lagi? Ain lovers, apa? Atau lagi challenge tati itu? Enggak. Ada update nggak sih? Jangan-jangan saya ngomong kayak gitu orang-orang Banyumanek nggak paham apa itu? Sebaiknya hijabnya digeser saja Ustaz, ya tidak umpuk-umpukkan karena ini kan mayoritas kaum hawa, supaya tidak umpuk-umpukkan, kasihan. Oke, sekali lagi adik-adik kalau tidak ngumpul begini di rumah ngapain? Tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan, makanya lemu-lemu. Tidur, bangun, makan, mungkin yang kerja-kerja, yang sekolah-sekolah, terus sore main, nonton sinetron, gosip, habis itu tidur lagi gitu. Ya, iya gitu. Masya Allah. Nah ini perlu saya cerita. Ikhwan juga mendengarkan ini kisah yang perlu teman-teman perhatikan betul. Suara saya terdengar jelas nggak sih? Terdengar jelas ya. Oke, kalau sudah kita sekarang fokus. Pertanyaannya selesai dan kita nyimak bareng-bareng. Yuk. Kalau aktivitas adik-adik setiap hari cuma begitu, apa benar bahwa sebenarnya kita semua hidup di dunia itu cuma untuk itu? Adik-adik percaya bisa Allah itu ada? Percaya? Percayanya itu karena dapat doktrin dari orang tua, dari ustadz, atau percayanya itu melalui proses berpikir? Nah, nggak mumet. Dan nanti kapan-kapan kalau adik membutuhkan, saya dan teman-teman nanti siap memberikan kajian di sini untuk menemukan Allah itu dengan cara berpikir, bukan karena doktrin. Selama ini kan karena doktrin kan, orang tuanya bilang Allah ada, adik-adik percaya gitu kan? Orang tuanya bilang Quran itu benar, adik-adik ngomong benar. Nah, keimanan yang seperti ini itu namanya taklid. Akidah yang seperti itu namanya apa? Taklid. Sehingga ketika kita melakukan aktivitas di dunia ini, kita itu nggak benar-benar yakin bahwa nanti di akhirat itu kita ini akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga resikonya kalau kita ini tidak sukses di dunia, masuknya kemana? Masuknya kemana? Ketika kita di dunia ini main-main, santai-santai, dan ternyata kita nggak berhasil melakukan amal soleh, alamatnya kemana? Di akhirat nanti kemana alamatnya? Neraka. Percaya dan neraka. Percaya dan neraka itu karena perasaan atau karena mikir? Gimana? Ayo. Nah, saya menawarkan nanti suatu saat kalau memang diizinkan di sini ada kajian rutin yang membuktikan bahwa neraka itu ada, surga itu ada, karena berpikir, oh betul-betul real ada. Selama ini saya yakin adik-adik itu mendapatkan keimanan itu karena doktrin. Karena apa? Doktrin. Ustaz, lupa saya Ustaz, belum kenalan tadi Ustaz. Nama saya Abdurrahman Ustaz. Siapa Ustaz? Ustaz Zulfikar. Nama panjangnya Zulfikar. Siapa Ustaz? Iya, Zulfi aja ya. Ustaz, mungkin kan Ustaz Zulfi memberikan ceramah tentang surga neraka atau semuanya percaya. Tapi saya yakin di sini belum ada kajian yang membuktikan bahwa Allah ada. Al-Quran itu pasti benar, Islam itu pasti benar. Nah, kalau adik-adik nanti berkenan, insya Allah kita akan bikin kajian rutin yang
membuktikan bahwa keislaman kita ini memang betul-betul benar, memang benar-benar betul, atau benar-benar benar, betul-betul betul. Jadi upin-ipin ya. Nah, selama ini banyak kaum muslimin, kenapa mereka melakukan aktivitas di dunia itu asal-asal? Kenapa mereka beragama itu dengan tidak serius? Kenapa mereka memeluk Islam itu dengan ala kadar? Untuk samben, bahasa Mandarinnya itu apa? Samben. Tahu ya samben ya? Samben itu kalau di film-film drakor itu diistilahkan disambi. Suka nonton drakor kan? Yang ngefans sama artis-artis Korea angkat tangan. Ya. Dawai Kanjeng Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Kira-kira artis Korea itu maksudnya kemana? Masuk kemana? Kalau di akhirat nanti surga atau neraka? Atau mau bikin gazebo sendiri antara surga dan neraka itu ada? Enggak bisa kan? Nah kalau adik-adik ngefans sama artis Korea, nanti ngikutnya kemana? Ya ke neraka. Nah kalau kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad, kemana maksudnya? Surga. Oke, saya ingin memberikan sedikit cerita begini, supaya adik-adik itu kembali bisa memaknai, kembali bisa berpikir sebenarnya ngapain sih kita hidup, dan sebenarnya harus apa yang kita lakukan. Maka kajian pada pagi hari ini, saya kemarin dipesenin menjadi insan kamil, saya kira keduduran, lihat tampangnya saja nggak meyakinkan kalau insan kamil. Tahu kan insan kamil ya, manusia-manusia yang sempurna. Ya kalau manusia tempat salahnya dan lupa, insan makhluk kotawan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau memang pengen betul-betul sempurna kayak Kanjeng Nabi, ya jauh. Minimal saya ingin memberikan judul pagi hari ini, temanya adalah menjadi muslim, muslimah atau pemuda-pemudi, ditambahin belakangnya nggak apa-apa, pemuda-pemudi Muhammadiyah yang produktif dan kontributif. Oke, saya mengawali kajian hari ini dengan cerita. Sebenarnya tadi saya awali dengan pertanyaan. Ini suatu saat jadi suatu saat adik ini lagi berdharma wisata. Tahu berdharma wisata? Lagi rekreasi, naik bis. Tapi ketika naik bis itu adik dalam kondisi tidur semua. Misalnya di sini bisnya apa sih? Yang punya maju lancar ya, maju lancar. Mau wisata ke Bandung, ke Tangkuban Perahu. Di mana itu? Bandung. Di mana tempatnya? Lembang. Mau naik atau dalam kondisi tidur? Mungkin ada yang diangkat bapaknya, diangkat ibunya, atau mungkin tidur dalam keadaan berjalan dalam keadaan tidur masuk bis. Dan di dalam bis, ketika perjalanan tiba-tiba adik bangun. Di setiap perjalanan menuju ke Tangkuban Perahu, ke Lembang, ke Bandung itu ada saja peserta baru yang naik. Terus begitu. Dalam perjalanan itu tiba-tiba ada perampok yang memaksa adik-adik semua itu untuk turun dengan cara ditembak, ditodong, dipaksa turun dari bis. Semuanya sudah bangun dan tidak tahu sebenarnya tadi dia sadar atau tidak sadar, tadi itu dia berangkat dari mana, kemudian bis itu mau menuju kemana, tetapi suka tidak suka, mau tidak mau, yang tua, yang muda dipaksa harus turun dari bis. Belum sampai tujuan ke Tangkuban Perahu. Dalam kondisi yang seperti itu, ada saja yang main HP, nonton YouTube.
ada yang nonton drakor, ada yang chattingan sama pacarnya, ada yang nari TikTok, ada yang gosip, ada yang macam-macam, ada yang arisan, ada yang masak-masakan, ada yang bisnis online, ya. Semua aktivitas dilakukan. Dalam kondisi seperti itu, halo, saya nanya ke adik-adik semua, apakah adik-adik melakukan aktivitas-aktivitas tadi itu disebut penumpang-penumpang bis yang produktif? Halo, saya nanya, halo, hai, dalam kondisi seperti itu, naik bis yang adik punya tujuan, yang adik itu punya asal muasal, dan setiap saat adik itu dipaksa turun dengan cara ditembak oleh perampok, harus mati, turun dari bis, dan adik melakukan aktivitas-aktivitas itu. Pertanyaan saya, apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penumpang bis itu termasuk produktif? Mungkin dalam kacamata teman-temannya itu produktif, karena tidak menyadari bahwa sebenarnya di dalam bis itu ada perampok yang siap menurunkannya dan dibunuh. Tapi ada juga di antara penumpang bis yang sibuk dengan aktivitas yang begitu, ada yang rajin zikir, ada yang sholat, ada yang baca Quran, bahkan bagi-bagi sedekah teman-temannya, ngasih duit. Pertanyaannya, apakah yang seperti itu disebut produktif? Mungkin iya, tapi belum tentu kontributif. Kenapa? Mereka yang sholat, mereka yang zikir, mereka yang baca Quran, mereka yang sedekah tidak memperhatikan temannya yang sedang main HP, yang sedang chattingan, yang sedang nonton drakor, yang sedang narik TikTok, yang sedang ikut challenge latih. Asik dengan zikirnya, asik dengan sholat. Ketika adik naik bis dalam kondisi tertidur, kemudian terbangun di perjalanan, seharusnya begitu bangun, apa yang adik pikirkan? Halo, adik, dalam kondisi terbangun begitu, seharusnya apa yang adik pikirkan? Kalau manusia punya akal, penumpang bis itu punya akal, yang harusnya yang pertama kali dipikirkan apa? Kok tiba-tiba saya berada di dalam bis ini? Tadi itu saya berasal dari mana? Dan saya berada di dalam bis ini, saya mau ke mana? Dan setiap saat saya dipaksa mati oleh perampok. Lalu harusnya saya ngapain? Supaya saya menjadi penumpang bis yang produktif, dan saya dipaksa mati, saya tidak bisa milih apakah 5 menit lagi, 5 jam lagi, 1 hari lagi, 2 hari lagi, saya nggak bisa milih. Seharusnya saya ngapain selama berada di dalam bis? Toh akhirnya akan turun dari bis. Halo, sudah paham alur cerita saya? Paham? Nggak paham? Masya Allah. Ustaz, saya pamit pulang Ustaz. Apa ngomong kayak gini di Banyumeneng itu ketinggian ya? Gini deh, saya cerita kayak gitu punya maksud. Sekarang ini kita, saya, kamu, iya kamu, itu sekarang berada dalam bis besar yang bernama kehidupan. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, di setiap jengkal kehidupan kita, menit, detik, jam, hari, bulan, tahun, kita ini siap-siap diturunkan paksa oleh malaikat maut. Dan apa yang sudah kita lakukan selama perjalanan kehidupan kita? Apa? Halo, hai, seriuskah kita menghadapi bis yang sedang berjalan sekarang ini? Dan pernah nggak kita bertanya terbersit dalam pikiran kita, sebenarnya saya ini berasal dari mana? Kok tiba-tiba saya sudah berada dalam bis yang bernama kehidupan ini? Dan saya nanti akan dibawa kemana oleh bis kehidupan ini? Dan
untuk menuju ke kehidupan nantinya itu saya harus ngapain? Supaya ketika saya dipaksa mati oleh malaikat maut itu, saya dalam keadaan produktif dan kontributif. Halo. Hai. Oke, saya mau diam sebentar. Saya dari tadi kok gas ya. Oke, diam sebentar. Ayo renungkan. Ayo, selama ini sudahkah produktif? Sudah produktif? Atau asik dengan TikTok? Asik dengan drakor? Asik dengan pekerjaannya? Asik dengan sekolahnya? Asik dengan main-mainnya? Ya, kalau iya hati-hati. Jangan-jangan perampok yang memaksa kita turun dari bus itu nanti setelah pulang dari sini. Jangan-jangan malaikat maut itu setelah ada melangkahkan kaki keluar dari masjid, malaikat maut sudah nunggu. Ya Allah, kita dalam keadaan mati. Tapi saya tidak mau menyampaikan ini dengan bahasa emosi, dengan bahasa perasaan. Saya ingin mengingatkan adik-adik, saya yakin adik-adik semuanya hafal dengan surah Al-Asr. Ayo bareng-bareng dibaca. Ini kan yang Qari'ah surah Al-Asr dari A'udzu. Ayo baca. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah hafal kan? Sering dibaca kan? Saya yakin ketika sholat juga itu terus yang dibaca. Hafalnya cuma itu. Sama kulhu ya, biasanya trikul hafalnya kan? Kulhu, al-falaq, anas ya, al-ikhlas, nanti tambah al-asr ya. Paling kalau nambah lagi al-quraish gitu ya, sama al-kautsar. Udah. Pengen gak sih jadi hafid-hafidah? Pengen gak sih? Pengen gak? Amin. Insyaallah nanti Ustaz Zulfi ya, Ustaz Zulfi nanti akan memfasilitasi di masjid di sini ada hafid-hafidah yang siap membimbing adik-adik. Amin. Oke, sudah tahu artinya kan surah Al-Asr? Kita coba tafsir surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri, demi masa atau demi waktu. Wow, di situ namanya wow qasam ya, bukan wow. Artinya kalau ada wawu, huruf wawu di fathah wa gitu ya, ada isim setelahnya itu kasroh, berarti itu qasam. Tetapi kalau ada isim setelah wa kok itu dhammah rafa, itu waqaf. Artinya dan. Kalau itu wa itu di situ demi sumpah demi waktu. Pertanyaan besarnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah demi waktu? Why? Banyak mufassirin menafsirkan bahwa kalau Allah bersumpah demi sesuatu itu menunjukkan pentingnya sesuatu itu. Wal fajri berarti pentingnya waktu fajar. Wa duha pentingnya waktu duha dan seterusnya. Wal asr demi waktu. Perhatikan kalimat berikutnya. Innal insana lafi khusrin. Inna itu huruf taukid yang artinya sesungguhnya. Al insana manusia. La itu la dibaca pendek, itu artinya huruf taukid juga. Artinya sungguh. Kalau la dibaca panjang itu huruf nafi, artinya tidak. Jadi kalau la ilaha artinya tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kalau di Banyumeneng ini campuran kata saya tadi sama Ustaz Zulfi dapat bisikan ada Muhammadiyah ada oh, berarti masih ada tradisi tahlil ya. Ya. Ada suka tahlil masih suka ya. Di sini jadi sebenarnya bukan Muhammadiyah kalau di
Jawa Timur, kampung kelahiran. Saya belum kenalan ya. Nama saya Abdurrahman Al-Mukrami. Alamat saya di Jalan Solo, KM 8, masuk Mabua. Istri saya masih satu. Lu kenapa ketawa? Iya, baru satu. Anak saya juga baru satu. Itu kayaknya sinyal supaya nambah anak maksudnya. Doakan sakinah mawaddah warahmah, tambah sakinah, tambah mawaddah, tambah rahmah, dan nambah yang lainnya ya. Ya, nambah rezekinya, nambah barokahnya, jangan nambah anak. Tinggal di situ. Nah, kalau nanya saya apa sih gitu, nah, saya ini pembina di yayasan namanya Yayasan Jogja Ilmu Brain Center JEC. Kalau pernah ke Jogja ketemu nama itu, nanti ada beberapa aktivitas yang dibawahi di bawahnya. Saya yakin kalau saya sebutkan nama seseorang gitu ya, nanti saya yakin Bapak Ibu perso kenal dengan beliau. Aktif di Aisyah Jogja DI. Enggak usah saya sebutkan. Jadi di bawahnya ada poliklinik, ada apotek, ada rumah tafid, ada TK dan seterusnya ya. Nah, saya aslinya Tuban, Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur itu di sana pertanyaannya bukan agamamu apa, agamamu Muhammadiyah apa NU? Iya, kalau di sana Muhammadiyah, ya Muhammadiyah, NU ya NU. Masjid itu enggak ada masjid Muhammadiyah ke orang itu sholat di situ enggak. Di masjid NU juga sama, orang Muhammadiyah enggak ada sholat di masjid. Jadi betul-betul yang namanya Muhammadiyah itu gap, meskipun sila ukhuwahnya tetap nyambung. Nah, di DIY itu saya enggak mendapatkan itu. Muhammadiyah saya senang tahlilan, saya senang yasinan. Kalau di Jawa Timur enggak ada orang Muhammadiyah mau tahlilan yasinan, bid'ah. Di Jawa Timur Ustaz, saya enggak ngomong di Gunung Kidul. Kalau Gunung Kidul kayaknya enggak Muhammadiyah, Muhammadinung. Dan saya ketika di DIY itu ngikut Muhammad Dinung. Padahal di Jawa Timur itu keras. Kalau enggak begini, alhamdulillah saya masuk di sini jadi yang moderat, istilahnya moderat. Ya karena memang dalilnya enggak apa-apa. Kok saya jadi bahas ke situ ya? Ini sudah 1 jam, jadi karena saya tadi di peseni cuma 1 jam, cukup adik-adik? Cukup ya? Ya, saya serahkan kepada moderator. Oke, selar lunga apa piye? Selar Bali apa piye? Ketone cukup perang rungokke pengajian. Mesti mikir butuh mesti. Karo mikir utang. Jadi saya tadi menerangkan apa? La fi khusrin. La di situ huruf dibaca pendek itu artinya sungguh, itu karena itu huruf taukid. Kalau la dibaca panjang artinya tidak. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Adik-adik pasti suka ngikut tahlil. Baca tahlilnya cepat apa panjang apa pendek? La-nya. Mesti cepat-cepat toh. Jadi la-nya dibaca pendek. La ilaha illallah artinya apa? Sungguh ada Tuhan selain Allah. Bahaya kan? Nah, kalau nggak ngerti bahasa Arab itu, karena la-nya dibaca pendek akhirnya la ilaha sungguh ada Tuhan illallah selain Allah. Bahaya. Kenapa kok tahlilnya cepat-cepat? Oh ya berkat. Loh, kok terasa dipikir, kok saya mikirin. Perhatikan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia sungguh berada dalam kerugian. Adik-adik rugi. Saya rugi. Pemuda Muhammadiyah rugi semua. Pemudi Nasihatul Aisyah rugi. Tetapi ayatnya tidak sampai ayat 2 saja. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Terus wa amilus sholihat, dan beramal salih, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mau saling menasihati dalam perkara yang hak dan dengan cara yang sabar. Jadi supaya enggak rugi, Allah ngasih petunjuk ada berapa? 3. Yang pertama, harusnya waktu supaya tidak menjadikan kita rugi. Halo. Tadi Allah bersumpah apa? Demi
waktu. Allah menunjukkan banyak orang yang dengan waktu itu sungguh berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal solih, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mau saling menasihati dan berkali kata sabar. Jadi supaya enggak rugi, supaya enggak jadi manusia yang rugi, harus punya iman, punya amal solih, punya saling menasihati. Yang itu kalau kita singkat, di dalam Islam disebut yang pertama akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah dakwah. Halo. Jadi adik-adik itu rugi kalau nggak punya iman. Pertanyaannya, selama ini adik beriman kepada Allah, ayo rukun iman ada? Yakin? Karena di YouTube itu ada challenge, ditanya rukun iman ada berapa? 5 apa? Syahadat. Kalau itu Islam itu yang pecinta drakor itu. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, terus malaikat, terus kita, Rasul, hari kiamat, hari akhir, terus qada dan qadar. Iman dengan itu dengan Allah, malaikat, kita, Rasul, dan qada qadar. Adik-adik mengimani itu karena berpikir bahwa itu benar atau selama ini taklid? Karena ustadznya ngajarin begitu beriman, karena gurunya ngajarin begitu beriman, karena orang tuanya ngajarin begitu beriman. Ayo, yang taklid atau yang mikir? Ayo jujur, selama ini ketemu Allah itu betul-betul membuktikan Allah ada, atau selama ini karena ikut orang tua, ikut ustadz, ikut guru? Halo, ikut orang tua? Jujur aja, iya, saya dulu juga begitu. Maka di dalam Islam akidah itu nggak boleh taklid. Bapak-bapak sudah pernah ada yang pernah ke Gedang Sari atau ke Tepus atau Tanjung Sari? Saya sering diajak jalan-jalan ke sana, itu kantong-kantong kristenisasi, betul? Kenapa banyak umat Islam yang paginya itu beriman, dikasih supermi 1 dus, sorenya kemudian kafir? Kenapa? Karena imannya takut. Orang tuanya muslim, anaknya muslim. Gurunya muslim, muridnya muslim. Ustadznya muslim, santrinya muslim. Dan nggak pernah diajak berpikir untuk membuktikan bahwa Islam itu benar. Nah, nanti kalau adik-adik memang bersedia, itu saya punya kurikulum kajian yang itu bisa membuktikan bahwa Islam itu satu-satunya benar dengan cara mikir. Membuktikan bahwa Allah itu pasti ada, Al-Quran pasti benar, dan akhirat itu pasti benar. Ya sementara percaya itu simpel saja ya. Untuk membuktikan adanya Allah, adik-adik selama ini doktrin taklid atau mikir? Taklid. Saya ajak sekarang berpikir sederhana saja, tetapi sebenarnya ada konsep berpikirnya. Saya kasih judul namanya teori berpikir. Itu ada konsepnya. Tapi sederhananya saya ajak mikir begini. Sudah pernah lihat capung? Capung, kinjeng. Nek walang sering toh? Ya. Pernah lihat kinjeng? Ya, capung. Capung itu kinjeng. Kinjeng itu capung. Tahu kan? Ya, kalau tahu coba. Yuk, saya nanya sekarang. Capung, kinjeng. Yang sudah tahu diam. Ya. Capung atau kinjeng itu lebih mirip pesawat apa helikopter? Yang pemuda jawab. Helikopter. Yang pemudi PM. Helikopter. Nasi atau Asia NA. Helikopter. Ada yang jawab pesawat enggak? Pesawat. Oke. Ada yang jawab pesawat? Pesawat angkat tangan. Yang enggak jawab berarti ramikir. Belas. Yang jawab helikopter angkat tangan.
Lah iki sik abstain iki ngopo iki? Mikir gak? Halo. Perhatikan. Hai. Saya kasih tahu antum. Kinjeng. Halo. Tapung. Hai. Itu enggak mirip pesawat dan enggak mirip helikopter. Saya kasih tahu antum. Pesawat bisa terbang butuh apa? Pesawat bisa terbang butuh apa? Landasan pacu. Ini landasan pacu nih ya. Ini pesawat mau terbang butuh landasan pacu. Kalau nggak ada landasan pacu, bisa nggak pesawat terbang? Nggak bisa, nabrak rumahmu, nyungsep di sawah. Landasan pacunya kurang pun nggak bisa terbang. Pesawat bisa terbang butuh landasan pacu. Sekarang helikopter bisa terbang butuh apa? Baling-baling. Helikopter nggak ada baling-balingnya, bisa terbang? Nggak bisa. Sekarang saya tanya, capung, kinjeng, mau terbang butuh landasan pacu nggak? Sejak kapan kinjeng butuh landasan pacu? Ya saya nanya sekarang, capung untuk terbang butuh baling-baling nggak? Nggak ada. Nggak perlu minjem Doraemon, baling-baling bambu itu nggak perlu. Ya, saya nanya sekarang, capung mau terbang nggak butuh landasan pacu, nggak butuh balik. Dan ada kelebihan yang nggak bisa dilakukan oleh pesawat sama helikopter. Kalau pesawat bisa maju, bisa mundur, bisa ke samping, bisa kanan kiri, bisa manuver, bisa. Jet, pesawat jet yang canggih itu bisa maju, bisa mundur, bisa ke samping, manuver juga bisa. Helikopter bisa. Helikopter yang canggih mau manuver kayak apa bisa maju, bisa mundur, bisa samping, bisa. Tapi pertanyaannya, ada pesawat sama helikopter yang bisa berhenti begini? Sudah ada? Iya. Katakanlah ada. Pertanyaan berikutnya, ada nggak pesawat sama helikopter yang bisa nempel di jidat antum? Capung bisa. Nah, oke, katakanlah nempel di dinding gedung yang lebar, bisa. Ya, mobil gitu. Itu pun ditali. Ya, pertanyaan selanjutnya, mungkin nggak pesawat, helikopter itu tidak ada yang membuat? Mungkin nggak pesawat dan helikopter itu tidak ada yang bikin? Akal kita nggak bisa menerima. Kalau pesawat sama helikopter yang kalah canggih dengan capung itu ada yang bikin, harusnya capung. Nah, seperti itu cara menemukan pencipta berpikir, melalui proses berpikir. Nah, untuk bisa seperti itu butuh kajian rutin. Nanti akan kita ajarkan supaya adik-adik itu ketemu Islam itu dengan cara berpikir, bukan berpikir. Keimanan itu harus dengan akliyah, melalui proses berpikir, bukan taklid. Yang kedua, amal soleh. Yang kedua apa? Amal soleh. Tahu nggak amal soleh itu apa? Halo, amal soleh itu apa, tahu? Nggak tahu. Katanya dulu udah pernah pengajian. Udah 2 tahun yang lalu ya. Maklum kalau lupa. Ya maklum ya. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Amal soleh itu apa? Pemuda, amal soleh itu apa? Wah, ini perlu ngaji berarti. Ya betul, amal soleh itu bukan amal salah, betul. Amal salah berarti bukan amal soleh, ya betul. Jadi secara bahasa amal itu perbuatan, soleh itu bukan hanya baik, tapi juga benar. Nah, kita tahu benar dari mana? Lah bingung. Tahu bahwa saya makan, nggak tahu dari mana. Pertanyaan sederhana. Menolong itu
Baik apa baik? Secara umum itu akan ngomong baik, tapi pasti benar. Belum tentu. Bapakmu, ibumu minta tolong adik-adik untuk bikin kopi, bikin wedang jahe, menolong bapak ibu, baik apa benar itu? Baik, benar ya? Oke, kalau minta tolong dibikinin topi miring, tahu topi miring? Tahu bapak saya, adik-adik nggak tahu. Topi miring, topi yang miring itu. Misalnya minta dibikinin ciu gitu ya, minta dibikinin daging sengsu misalnya ya. Apa sengsu? Kira-kira itu benar apa baik? Enggak baik dan enggak benar. Lah kita tahu oh ini baik, ini benar, tahu dari mana? Ayo, pasti butuh standar. Lah untuk menemukan standar baik benar itu pakai apa? Lah tahu Al-Quran benar dari mana? Tahu itu dari wahyu Allah dari mana? Pokoknya ya, kata ustadz, kata kiai, kata guru. Gimana cara membuktikannya? Enggak bisa, itu kecuali dengan ngaji. Coba. Lah ini selama ini sudah menganggap saya ini sudah melakukan amal soleh. Oh saya melakukan sholat, puasa, zakat, jadi itu sudah amal soleh. Belum tentu. Sholat adik-adik itu belum tentu jadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Loh, kok bisa? Udah sholat jadi amal salah. Kenapa? Enggak pakai standar. Waduh, mending nggak ngaji, salah-salah kita Ustaz. Oke, saya nanya lagi. Mengucapkan salam itu hukumnya apa? Kok wajib mengucapkan salam itu hukumnya? Sunnah. Siapa yang bilang wajib? Berarti belum ngaji. Lah, jawab salam hukumnya belum tentu. Standarnya apa? Masa ada imam assalamualaikum itu jawab waalaikumsalam gitu. Bubar. Jadi jawab salam belum tentu wajib. Dan ada salam yang haram dijawab. Ada orang kafir, assalamualaikum mufti, antum jawab waalaikumsalam akhi gitu. Haram. Jawabnya apa? Waalaikum. Dan ada yang malah kalau salam itu nggak butuh nunggu jawaban. Antum ke kuburan, assalamualaikum ya anak biar, terus nunggu jawaban. Tiba-tiba bangun semua, waalaikumsalam. Medeni. Lah itu pentingnya ngaji supaya kita tahu ini amal salah apa amal sholih. Nah saya kasih tahu bocorannya sedikit. Disebut amal sholih itu syaratnya 2. Yang pertama niatnya benar. Yang kedua, caranya benar. Lah benar itu menurut apa? Nanti kaji lagi. Niat benar itu lillahi ta'ala. Lah lillahi ta'ala berarti Allah ada. Dan membuktikan Allah itu gimana? Dan cara benar itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Lah Al-Quran benar itu tahu dari mana? Ngaji lagi. Sudah merasa cukup ilmunya sama ini? Atau asik dengan TikTok? Ini contoh. Apa tadi amal soleh syaratnya? Niatnya benar, caranya benar. Oke, kita kasih contoh ya. Niatnya benar, tapi caranya salah. Amal soleh bukan? Bukan. Amal salah. Adik-adik niat sholat maghrib, tetapi 4 rakaat. Sholat maghribnya jadi amal soleh bukan? Tapi amal dapat pahala bukan? Enggak. Sholat tidak jadi amal soleh. Oke. Niatnya benar lillahi ta'ala. Mungkin yang NU pakai nawa itu gitu ya, pakai soleh fardhul maghribi gitu kan. Salah sarokaatin gitu ya. Niat belakangnya lillahi ta'ala. Salat maghrib niatnya karena Allah. Tetap kebalik ya. Oke, caranya benar. Salat maghrib 3 rakaat diawali dengan takbiratul ihram. Niat dulu. Kemudian diakhiri dengan salam. Setelah takbir apa? Rukuk. Setelah rukuk sujud. Dari rukuk terus i'tidal dulu, baru sujud. Tapi ada sholat itu nggak sah kalau pakai rukuk, pakai sujud, pakai i'tidal. Nggak sah malah.
sholat jenazah. Antum kalau sholat jenazah jangan sujud. Begitu ditanya kok pakai sujud, lah mayit itu dosane kok kayak jangan kayak begitu. Kayak Abu Nawas. Pernah ada sholat jenazah pakai rukuk? Enggak ada. Kalau ada bid'ah. Ini sholat maghribnya udah 3 rakaat, diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tapi niatnya bukan lillahi ta'ala. Niatnya karena ada doinya di belakangnya. Sholatnya dikusu-kusuin. Mungkin Al-Fatihahnya 3 kali. Kulhunya 3 kali. Biar khatam katanya. Apakah sholat maghribnya jadi amal sholih? Tidak. Tapi jadi amal salah. Dapat pahala tidak? Tuh, sholat saja nggak dapat pahala. Apalagi yang lain. Dalilnya ada. Itu kan adik-adik kan pernah dengar tuh. Nanti di Yaumil Hisab itu datang 3 golongan tuh. Ada orang kaya yang berderma itu ya, sedekahnya banyak ngadep sama Allah. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Kok masuk surga? Iya, ya Allah, saya sedekah karenamu. Sama Allah ditolak. Enggak, engkau sedekah karena ingin disebut sebagai dermawan. Engkau enggak layak masuk surga, sana masuk neraka. Itu ya. Yang kedua apa? Golongan ulama. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Kenapa? Saya ulama. Tidak, kamu enggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena di dunia kamu mengajar, kamu dakwah hanya ingin disebut sebagai ulama, sebagai dai, sebagai mubalik. Kamu sudah dapat gelar itu di dunia. Sekarang nggak bisa masuk surga, masuk neraka. Hanya karena apa? Salah pasang niat. Tapi amalnya memang, maaf, perbuatannya perbuatan baik. Hanya karena salah pasang niat. Kemudian golongan yang ketiga, para mujahidin yang jihad fisabilillah. Hanya karena pengen disebut juada, pengen disebut sebagai pahlawan. Nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Jadi niat itu harus benar. Dalilnya kan jelas itu ya. Innama a'malu bin niat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niat. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi kalau kajian ini hari ini adik-adik ingin dapat doi, nanti dapat. Insya Allah dapat. Pengen dapat suami, insya Allah dapat. Tapi pahalanya nggak dapat. Karena nggak lillahi ta'ala, tapi lid doi ta'ala. Itu yang kedua, supaya nggak rugi apa amal sholat. Oke, saya tanya, adik-adik udah sholat belum? Sudah? Apakah sholat amal sholih? Insya Allah niatnya benar, caranya benar. Jangan pesimis, belum tentu tahu. Setelah ngaji sama aku mau jadi grogi, jadi nggak pede. Insya Allah ya, husnudzan sama Allah, amalnya diterima. Sudah puasa Ramadan? Sudah, alhamdulillah. Sudah zakat? Alhamdulillah, minimal zakat fitrah. Kalau mal kayaknya tampang-tampangnya belum semua ini. Apalagi zakat kan sudah ya, itu kan bagian dari iman. Sholat, zakat, puasa sudah. Haji, umrah, insya Allah sebentar lagi. Amin. Jadi karena haji itu adalah rukun Islam, maka tidak boleh tidak harus minimal punya niat. Karena apa? Kalau nggak ada niat nggak sah keislamannya. Kenapa? Karena itu rukun. Kalau niat meninggalkan rukun maka nggak sah. Sholat itu ada rukun, ada syarat, betul? Salah satu rukunnya hilang, sah nggak sholatnya? Enggak. Demikian juga dengan Islam. Maka kalau belum mampu minimal ada niat. Sambil berikhtiar mengumpulkan nabung, bokos sidik lah, 1.000 sebulan. Kapan berangkatnya? Sebulan, pokoknya 1.000. Tapi untuk main YouTube sebulan 10.000. Niat apa niat ini? Enggak niat. Jadi saya tanya, sudah baca Quran? Alhamdulillah. Sudah sedekah? Alhamdulillah. Saya yakin sudah melakukan aktivitas. Itu namanya apa? Muslim, muslimah, pemuda, pemudi yang produktif. Karena mikirin nanti kira-kira kalau cabut sama malaikat maut, dipaksa turun dari kehidupan ini, sudah menjadi manusia yang produktif. Insya Allah sudah siap. Pertanyaannya, sudah kontributif belum? Saya tanya, Mbak siapa namanya? Iya kamu. Iya, saya Jodit. Enggak. Iya.
Oh gitu ya. Oke, nanti yang adik-adik ditanya dapat door prize. Oke. Ada siapa namanya? Riz. Oh Rizka ya. Harusnya dikalalin. Gus Aldi keluar lagi. Rizka. Riz. Udah sholat? Insya Allah Rizka ini sudah manusia yang produktif. Insya Allah sudah muslimah yang produktif. Meskipun nanti perlu diteliti yang lainnya, jilbabnya, khimarnya, handsocknya, kaos kakinya, ciputnya, sudah itu rusak semua itu nanti kalau saya teliti satu-satu. Saya dapat peringatan, berarti saya harus lanjutkan jenjang berikutnya. Tapi nggak apa-apa, tenang saja demi menang. Berarti dari dulu itu nggak pernah gerak menang gitu. Oh nggak pernah banjir, alhamdulillah. Gunung kok banjir kebangetan gitu. Dan insya Allah tsunami ya malas ya naik ke sini ya, megah gitu. Nah untuk belajar dari mudah-mudahan dijauhkan dari mara bahaya. Rizka, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah merasa sah? Insya Allah. Sudah yakin masih hidup? Insya Allah. Tapi masih rugi. Kan tadi supaya nggak jadi manusia yang rugi, yang pertama punya iman, yakin punya iman, insya Allah. Yang kedua amal soleh. Pertanyaannya, Rizka punya adik? Enggak, punya tetangga. Rizka sudah sholat, tapi lihat tetangganya nggak sholat dan Rizka diam saja, nggak ngasih tahu. Dosa apa dosa? Dosa apa dosa? Masih menjadi manusia yang rugi. Ya. Makanya syarat yang ketiga supaya tidak jadi manusia yang rugi apa? Watawasau bil haq watawasau bis. Itulah makna produktif. Artinya jangan hanya merasa cukup dengan kesolihan pribadi, tetapi juga harus kontributif, bukan produktif ya, salah syaratnya bukan produktif, tapi kontributif. Rizka sholat, lihat tetangganya belum sholat, diam saja, nggak ngajakin dia sholat, nggak ngajarin dia sholat, dan dia diam saja terhadap itu kena dosa. Namanya siapa? Dapat bonus lagi. Anggi. Harusnya kita. Loh kok gitu ditaruhin. Gus Aldi lah. Nggih, sudah puasa Ramadan. Sudah bisa baca Quran. Hah? Tanggung jawab Ustadzul Fini. Berapa ya yang belum bisa baca Quran angkat? Berapa orang? Harus ada TPA pemuda-pemudi di sini. Wajib. Saya merasa berdosa kalau enggak mengeksekusi sekarang. Kalau tidak saya eksekusi sekarang, saya merasa berdosa. Berapa yang belum bisa baca Quran? Gak apa-apa, gak usah malu. Mending malu berbuat dosa daripada malu berbuat amal soleh. Ayo, angkat tangan yang belum bisa baca Quran. Cuma Anggi aja. Namanya siapa? Hah? Rani. Nah ini susah banget. Harusnya Dima Harin. Ada lagi. Rani udah bisa baca Quran? Iya, Rani bisa baca Quran. Tapi lihat adiknya nggak bisa baca Quran, dijamin aja, nggak diajarin, nggak diajak ke TPA. Lihat saudaranya nggak bisa baca Quran, diem, nggak diajarin, nggak diajak ke TPA. Dosa apa dosa? Dosa. Bisa saja kita ini sudah amal soleh, bisa saja kita ini sudah baca Quran, sudah sholat, sudah puasa, sudah haji, mungkin sudah melakukan kesolehan, tapi cukup sebagai kesolehan pribadi. Kita hanya cukup menjadi manusia yang produktif, tetapi tidak kontributif. Maka bagaimana adik ini bergerak ke depan, bergerak menjadi muslim-muslimah, menjadi pemuda-pemudi Muhammadiyah yang gerak dan menggerakkan. Kan namanya pergerakan ya, harus bergerak dan menggerakkan. Siap? Siap? Ayo, janji sama saya. Semuanya bareng ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertekad dan berjanji
menjadi pemuda-pemudi Muhammadiyah yang produktif dan kontributif, tidak merasa cukup dengan kesolehan pribadi, tapi juga bermanfaat bagi manusia yang lain. Ayo ucapkan dalil. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Nah, kalau dalam bahasa agama, kalau solih pribadi itu cukup solih. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak, cita-citanya jangan cukup menjadi, misalnya saya pengen punya anak yang solih. Kalau solih itu hanya apa? Produktif. Tetapi juga muslih. Ini bahasa Arab ya. Kalau solih itu hanya solih untuk pribadinya, tapi muslih itu juga bisa membuat orang lain solih sekaligus muslih. Ingat ya. Kalau solih itu produktif, muslih itu produktif plus kontributif. Menjadi manusia yang solih dan muslih. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi. Insya Allah jika suatu saat kita dipaksa turun dari bis yang bernama kehidupan ini, kita siap. Jadi tujuan kita apa sih hidup di dunia ini? Cari ya. Kita dulu dari mana dan kita ini sebenarnya mau kemana? Buktikan dengan cara berpikir. Dengan doktrin sekarang ini yang saya sampaikan, bahwa kita semua ini akan menuju ke akhirat, betul ya? Kita semua akan menuju ke akhirat, dan di akhirat itu ada yaumul hisab, hari penghisaban, yang di sana nanti kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita sukses hidup di dunia, kita akan masuk surga, tapi kalau kita rugi di dunia akan masuk neraka. Nah, itu buktikan bahwa surga dan neraka itu pasti ada. Ngapain kita di dunia? Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya dan menjadi manusia-manusia yang muslim. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam yang maskurun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan enggak? Oke, silakan. Saya boleh minum? Halal? Halal. Bismillah. Ini harus diangkutkan Ustaz. Ya, kebiasaan kami itu begitu. Nah, termasuk mohon maaf ya. Sedikit nyinggung sebelum nanti pertanyaan. Hal-hal kecil tolong perhatikan. Saya pengen Banyu Menang ini jadi proyek percontohan, pilot project, menjadi role model, gitu ya. Tadi begitu saya masuk, saya lihat sepatu sandalnya udah rapi, bagus tuh. Tapi ada yang kurang apa? Menghadap ke keluar, supaya nanti ketika pakai itu langsung bisa dipakai. Kenapa begitu? Memudahkan temennya. Kalau tidak, mohon maaf, kita mau pakai itu harus nginjek sandal temennya. Kalau pakai harus nginjek sandal temennya, itu ngurangi pahala tidak? Ngurangi pahala. Nanti kalau teman-teman itu mau ngaji rutin, saya sampaikan tentang macam-macam dosa. Tidak harus sama saya nanti bisa sama yang lain. Karena kalau saya janjikan, saya takut waktu saya kepelopokan. Mohon maaf Ustaz, saya tiap malam, tiap hari harus keliling kayak gini, tidak dakwah. Dan mohon maaf, bukan maksud ujuk, bukan maksud sombong. Saya bukan termasuk dai balik yang amplopan, gitu ya. Jadi kalau ngisi harus diamplopi. Saya terus terang nggak pernah terima amplop, tapi isinya enggak. Serius. Amplop enggak, isi juga enggak, tapi langsung transfer. Enggak, tiga-tiganya enggak, amplop enggak, isi enggak, transfer juga. Insya Allah saya ikhlas. Dan biasanya kalau dai mubalik ikhlas, ulama ikhlas, ustaz ikhlas menyampaikan, insya Allah jamaah menerimanya juga ikhlas, enggak pamrih insya Allah. Dan itu mudah diterima akal, diterima hatinya, gitu ya. Nah, saya ingin mulai ke depan, ini terutama nasihat ya, terutama yang NA, biasakan kalau sandal itu masuk itu langsung tata rapi ya, tapi menghadap kemana? Keluar. Hal-hal kecil itu perhatikan, nginjek sandal temennya itu bisa ngurangi pahala. Rugi kan, udah capek-capek ngumpulin pahala sholat ya. Padahal kalau namanya pahala belum tentu dapat, tapi kalau dosa otomatis. Kalau pahala kan syaratnya niatnya benar, caranya
benar. Nah, termasuk ini mohon maaf, tadi saya izin karena belum diangkatkan. Tetap kebiasaan kalau ditaruh di meja depan Ustaz itu otomatis buat Ustaz, belum tentu. Siapa tahu buat yang sambutan, ya, buat yang MC. Nah makanya saya angkatkan. Nah sebaiknya besok kalau naruh begini Ustaz, monggo disekecakan. Berarti memang itu untuk Ustaz, gitu. Paham ya? Jangan sampai nanti misalnya masuk ke ruang tamu ya, adik-adik masuk ke ruang persilakan, hanya dipersilakan masuk di ruang tamunya sudah ada kue, sudah ada minuman tuh, langsung aja main ambil. Hati-hati, apalagi ada yang ngesai gitu kan. Ya, halal ya, insyaallah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya, monggo silakan. Ya, dikasihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Yang kasus begini ini tidak cukup dijawab secara fikih, tapi butuh solusi. Kalau hanya dijawab fikih ya sudah saklek, harga mati. Yang namanya syariat itu apa? Kok Pak, ada adik? Ya ada bapak, ada ibu ya. Mohon. Yang namanya syariat itu apa? Harga mati. Yang lain itu harga obral ya. Ini harga mati. Kalau nggak mau mending, kalau nggak mau pakai syariat mending mati. Jadi hukum fikihnya memang menjawab salam dari ucapan salam orang non muslim atau orang kafir itu adalah apa? Nggak boleh. Nah, Rasul sudah mengajarkan cara jawabnya pakai apa? Waalaikum. Jadi kalau ada moderator, ada MC di acara desa misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kompak aja yang muslim, Waalaikum. Nanti dia kan nanya. Yang non muslim temannya dia mungkin akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh komplit. Ya ada. Oh, saya itu pernah punya santri TPA itu ngajinya taksinnya bagus, hafal Al-Fatihah, hafal semuanya, beberapa surat bahkan juz 30 hafal. Begitu saya datengin ke rumahnya ternyata non muslim, ikut TP. Nggak nyangka kan? Ya, kapan-kapan saya cerita. Kapan-kapan. Saya tahu dari mana? Ternyata di rumahnya ada salib. Saya tanya, ibunya datang. Ya sudah nanti kapan-kapan kita. Biar penasaran. Lah sudah terlanjur ngajarin, tapi kan belum balik. Tapi bisa baca Quran. Jadi jangan heran kalau ada non muslim itu jawabnya apa? Lengkap. Waalaikumsalam. Dia mau makan kadang ada yang baca bismillah. Wong non muslim itu bapak ibunya meninggal ya diyasini ya ada. Kenapa? Ya biar diampuni dosa-dosanya. Piye? Ya itu ya. Sementara jawabannya ibu atau mbak. Ini penting ya. Adik-adik itu paham syariat, paham standar. Seperti pertanyaan dari ibu yang dari Giri Karto ya. Giri Karto itu termasuk Banyumeneng betul? Bukan dusun ya. Giri Karto itu masuk kelurahan tersendiri. Oh oke. Di Panggang itu ada kelurahan Giri Karto, ada kelurahan Banyumeneng. Iya. Sini Giri Harjo, tapi dusunnya dusun
Ini masjidnya Masjid Banyu, bukan Giriharjo. Jadi tiap dusun itu ada masjid apik no. Tapi Giriharjo nggak ada gereja kan? Nggak ada. Giriharjo ada. Insyaallah. Nah, itu tantangan. Nah, untuk meyakinkan kepada mereka bahwa hanya Islam yang benar itu gimana? Itu tadi ngajinya mikir. Ini bagus pertanyaan begini. Jadi setiap apa-apa itu dicari halal haramnya, dicari perintah larangannya, dicari benar salahnya dari syariat. Termasuk hal kecil aja ya, nanti perhatikan. Termasuk amal soleh itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji loh ya. Semua aktivitas. Ibu-ibu masak buat suaminya, goreng tempe, itu bisa jadi amal soleh. Kalau niatnya benar, caranya benar. Misalnya gorengnya pakai bismillah, ya, didoai, nanti dituntut kepada suaminya, suamiku saya. Mohon ini jumlahwati semua ya. Mau jangan baper ya. Suamiku sayang, ini tempenya, alhamdulillah udah matang. Itu ya, itu jadi amal soleh, suaminya alhamdulillah. Tetapi goreng tempe itu nesu-nesu, misu-misu gara-gara belanjanya 10.000, belanja kamu 10.000. Mau darah mencari. Disuguhkan kepada suaminya, itu amal soleh apa amal apa itu? Amal soleh. Nah, nanti perhatikan. Adik-adik kalau makan minum pakai tangan apa? Makan minum pakai tangan? Yakin ya? Nah, kayak tadi saya begini. Karena saya pegang mie. Biasanya suka begini. Saya kasih contoh. Ini gimana ini cara minum seperti ini? Ini pakai kiri apa kanan? Kelihatannya kanan kan? Padahal kanan pegang apa? Sedotan. Airnya di mana? Lah kenapa kayak gini kan bisa? Modus saya Ustaz. Bismillah. Nah, banyak yang nggak perhatian. Itu hal kecil adik-adik. Makanya dari tadi saya bilang apa? Adik-adik banyak bisa jadi apa? Role model, jadi apa? Pilot project percontohan. Sehingga dusun-dusun yang lain itu bisa niru NA di Banyumeneng. Termasuk notos sandal kayak tadi, ya. Nanti makan ketika apa walimahan itu loh, pada habis ngambil jalan-jalan gitu kan. Sapi juga begitu kan? Sama ya? Enggak deh. Beda. Pernah makan bakwan enggak, Dek? Pernah. Makan bakwan pakai tangan? Pegang cabenya tangan? Nah, sudah. Padahal yang makan minum dengan tangan kiri itu adalah yang nyebut adik sendiri loh ya. Silakan yang lainnya. Ibu sudah jawab ya, mudah-mudahan ya. Solusinya kalau itu fikihnya ya. Kalau itu fikihnya. Solusinya gini. Sebaiknya kalau acaranya campur, itu apa muslim non muslim, jangan nunjuk pembawa acara yang di depan-depan itu, yang nanti bakal mengucapkan salam itu dari non muslim. Sebaiknya begitu. Apalagi yang dominan di situ kan Aisyah, NA. Ya sebaiknya dari mereka lah. Banyak yang muslim, kenapa harus yang muslim? Kecuali di acaranya mereka. Nah, silakan dipilih dari mereka. Silakan. Enggak ada, terima kasih.